Jundub ibnu Abdillah sudah disebutkan pada hadis sebelumnya, yang mana beliau adalah sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dulu di masa Rasulullah SAW, beliau ini termasuk di antara sahabat Nabi yang masih muda belia. Jadi termasuk generasi muda dari kalangan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau bercerita, dulu aku dan kawan-kawan masih muda, seumuran sebaya. Pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kami belajar keimanan sebelum kami belajar Al-Quran. Jadi Rasulullah SAW mengajari mereka tentang iman, tentang surga. Pertama tentang Allah Subhanahu wa ta'ala, tentang surga dan neraka, tentang hari kiamat, dan yang lain-lainnya. Sehingga di dalam hati mereka ada keimanan. Kemudian, itu sebelum mempelajari Al-Quran. Setelah iman itu masuk ke dalam hati mereka dan iman tersebut kokoh, kuat, setelah itu mereka belajar Al-Quran, sehingga keimanan yang sudah ada di dalam hatinya itu semakin kokoh dan semakin kuat setelah mereka mempelajari Al-Quran dan memahami isinya. Ini adalah Jundub ibnu Abdillah. Pendidikan keimanan seperti ini sangatlah penting. Yang kita dapati sekarang adalah pendidikan untuk menjadikan seseorang itu cerdas dari sisi IQ, kemudian wawasan. Namun iman di dalam hati ternyata sangat rapuh, sehingga ketika dia menjadi orang yang dipercaya, menduduki suatu jabatan, maka di situ tidaklah mencerminkan suatu keimanan. Bisa jadi dia mengambil hak orang lain dengan cara yang tidak hak. Bisa jadi dia melakukan suatu kezaliman-kezaliman, yang mana itu semuanya berangkatnya bukan dari keimanan seseorang. Pendidikan keimanan ini sangat penting sekali. Rasulullah SAW yang didahulukan pertama kali adalah pendidikan keimanan terlebih dahulu. Kalau iman itu sudah masuk ke dalam hati seseorang dan kuat di situ, maka mudah sekali seseorang itu meninggalkan kemaksiatan-kemaksiatan. Oleh karena itu bukan pertama kali itu ini halal, ini haram, tinggalkan. Tapi lupa bahwasanya di dalam hatinya, hati orang tersebut ternyata iman, tauhid itu belum masuk ke dalam hatinya. Sehingga meskipun berapa kali dikatakan ini haram, tidak boleh. Korupsi, ini haram, mengambil, mencuri hak orang lain dengan tanpa cara yang diperbolehkan, tanpa diperbolehkan oleh syariat, maka tetap saja meskipun berapa kali disampaikan, bahkan orang tersebut bisa jadi sudah tahu, tapi ternyata keimanan yang ada di dalam hatinya tidak bisa mencegah hawa nafsu yang ada di dalam diri orang tersebut. Jadi pendidikan keimanan ini sangat-sangat penting. Rasulullah SAW beliau mendidik para sahabatnya dengan keimanan terlebih dahulu. Andai kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dulu dakwanya di Mekah mendahulukan hal-hal misalkan ini halal, ini haram, pertama kali yang didakwakan adalah itu orang-orang kafir Quraisy yang ada di Mekah. Andai kata Rasulullah mengatakan kepada mereka tinggalkan zina, mereka akan mengatakan saya tidak akan meninggalkan zina. Tinggalkan
minum minuman khamar, minum minuman yang memabukkan, mereka akan mengatakan, saya tidak akan meninggalkan minum minuman khamar. Tapi Rasulullah SAW mendakwakan tauhid, mendakwakan keimanan. Ketika keimanan itu sudah masuk ke dalam hati mereka, dengan mudahnya itu semuanya ditinggalkan oleh mereka. Ketika turun ayat pelarangan khamr, apa yang mereka lakukan? Intahaina walan na'siya rabbal bariyah. Sudah cukup, aku sudahi sudah. Apa yang aku lakukan saat ini ditinggalkan. Sampai Abu Talha dan juga Anas waktu itu, beliau bersama tamunya. Anas menuangkan minum-minuman arak kepada Abu Talha dan juga kepada tamu-tamunya. Setelah itu datang kabar bahwasannya di malam hari, yaitu kemarinnya begitu, di malam harinya telah turun ayat pelarangan khamr. Dan sampai kabar, apakah kalian tidak tahu? Ada satu orang mendatangi mereka, tidakkah kalian tahu bahwasannya malam ini tadi telah diturunkan ayat tentang, artinya melarang, ayat tersebut melarang untuk minum minuman khamr. Artinya khamr di sini sudah dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya mereka pun tanpa bertanya, tanpa klarifikasi kepada Rasulullah SAW, benarkah hal tersebut? Tidak. Langsung pada saat itu pula Abu Talha mengatakan, ahrik hadzal qilal ya Anas. Tumpahkan bejana-bejana arak ini wahai Anas, tumpahkan. Akhirnya ditumpahkan bejana-bejana arak tersebut. Nah, ini menunjukkan bahwasannya pendidikan iman itu sangat-sangat penting.